kita gunakan untuk tempat berkumpul, sharing-sharing, dan untuk kita bercengkrama bersama dengan keluarga. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Engit Kristiana. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Sepertinya lama banget ya aku nggak bikin konten karena banyaknya kesibukan. Nah, mulai sekarang di akun aku ini aku akan membahas tentang sejarah. Nah, kita mulai dari sejarah yang paling ada di dekat kita lebih dahulu. Untuk sejarah yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang rumah. Yang seperti kita ketahui bahwa rumah merupakan masuk ke dalam tiga kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, rumah itu termasuk ke dalam papan ya, jadi termasuk dalam kebutuhan pokok yang mungkin wajib kita miliki untuk tempat kita berlindung, untuk tempat kita bercerita, untuk tempat kita bercengkrama dengan keluarga. Sebelum aku bahas lebih lanjut, ini kepada kalian-kalian yang belum subscribe, bisa banget loh bantu subscribe aku dulu, biar nanti kalau aku bahas sejarah-sejarah yang lain, kalian bisa langsung menikmatinya. Dan semoga banyak ilmu yang bisa kita bagikan untuk kalian semua. Dan kalau kalian mau request, mau aku ceritain sejarah apa, bisa banget loh langsung komen di kolom komentar. Nanti aku akan berusaha menceritakan dan mencari tahu apa sejarah yang kalian ingin ketahui. Oke, langsung aja. Nah, untuk kata rumah sendiri berasal dari kata Melayu yang berasal dari kata rumah, dari bahasa Porto Austronesia yang berarti tempat berlindung atau bernaung. Sama seperti fungsinya kayak sekarang ya. Kita bisa berlindungi dari hujan, dari terik matahari ketika kita tinggal di rumah. Untuk sejarah rumah sendiri sangat berhubungan dengan sejarah berkembangnya manusia. Mulai dari tempat berlindung, tempat tinggal, hingga sarana pembinaan keluarga. Pada zaman dahulu, sebelum dibangun dengan besi, kayu, dan batu, rumah lebih dahulu dibangun dari rerumputan, dedaunan, dan juga dari tanah. Konon lebih dari 500.000 tahun yang lalu, tempat tinggal yang layak huni mulai dibangun dengan beriringan dengan berkembangnya peradaban manusia. Pada zaman dahulu, sebelum adanya rumah-rumah, manusia-manusia purba meninggali gua-gua yang mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Selain tinggal di gua-gua, pada zaman manusia purba sudah ada yang membuat rumah. Nah, sekitar 30.000 tahun yang lalu, ada juga manusia yang membuat rumah, tapi fungsinya hanya untuk melindungi diri dari cuaca dan serangan binatang buas. Karena mungkin pada zaman dahulu masih banyak banget ya kayak binatang-binatang buas seperti itu, jadi mereka membutuhkan tempat tinggal untuk melindungi diri mereka dari binatang buas. Mungkin kalau sekarang fungsi rumah juga masih sama sih, melindungi diri, tapi mungkin bukan dari binatang buas, mungkin dari orang jahat. Rumah juga bisa menjadikan kita tempat aman dari pencurian, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Kenapa sih kok rumah itu bisa menjadi kebutuhan pokok? Karena rumah itu termasuk dalam tiga kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Mengingat pada fungsinya rumah sekarang itu yaitu tempat berlindung kita dari faktor cuaca dan pengaruh atau faktor luar lainnya. Tempat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, karena mengingat kalau siang hari itu kadang kita akan bersekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Nah, untuk malam hari rumah bisa kita gunakan untuk tempat berkumpul, sharing-sharing, dan untuk kita bercengkrama bersama dengan keluarga. Nah, selanjutnya fungsi rumah adalah kalau lingkungan rumah kita baik, juga menjadikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dengan beriringnya perkembangan budaya, rumah juga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga bisa menjadikan identitas sosial bagi pemiliknya. Sebelum seperti saat ini, rumah yang dibangun dengan besi, beton, kayu, batu, yang tahan banget dengan cuaca, lebih dulu rumah itu dibangun dari rumputan, pepohonan, dan bahkan dari tanah. Mulai yang dulunya temboknya terbuat dari kayu, bambu. Nah, sekarang rumah sudah semakin berkembang yang temboknya terbuat dari batu, semen, dan mungkin dari pasir. Dan untuk tiang penyangganya pun juga berkembang. Mungkin zaman dahulu tiang penyangganya rumah itu pakai kayu. Nah, untuk zaman sekarang tiang penyangga rumah itu sudah menggunakan batu beton.
Untuk atap-atap rumah pada zaman dahulu mungkin menggunakan dedaunan, rumput-rumput ilalang. Nah, untuk sekarang sudah menggunakan bahan pasir atau tanah liat yang biasa kita sebut sekarang sebagai genteng. Karena sekarang perkembangannya itu semakin canggih, rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh, tapi rumah juga sebagai tempat kita menyimpan barang-barang berharga. Mungkin ada surat-surat berharga, perhiasan-perhiasan emas, dan sekarang itu rumah sudah dilengkapi dengan dapur. Kalau dulu mungkin dapur ada di luar rumah ya, kalau sekarang sudah banyak dapur yang ada di dalam rumah. Dan mungkin orang-orang sudah punya teras, bahkan hampir semua rumah sekarang sudah ada terasnya, dan mungkin sebagian ada garasinya, dan ada tempat-tempat khusus. Maka dari itu, semakin banyaknya keinginan manusia dalam mendesain rumah, industri arsitektur juga semakin berkembang. Sehingga banyak pula yang menjadikannya sebagai akomodasi bisnis. Untuk sejarah konstruksi perumahan yang ada di Indonesia sendiri itu dimulai pada masa prasejarah. Pada saat itu, masyarakat Indonesia masih tinggal di gua-gua atau tempat-tempat yang tidak permanen. Namun, pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu, konstruksi perumahan di Indonesia itu sudah mulai berkembang. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah mulai membangun rumah dari bahan kayu dan bambu. Kenapa kok pakai kayu dan bambu? Karena kayu dan bambu itu dipilih karena merupakan bahannya itu mudah ditemukan dan juga murah. Mengingat pada saat itu konstruksi perumahan itu masih sangat-sangat sederhana dan belum menemukan konsep arsitektur. Beratus-ratus tahun kemudian, pada saat kedatangan kolonial Belanda, konstruksi perumahan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Belanda membawa konsep arsitektur dari Eropa yang mereka padukan dengan konsep arsitektur yang ada di Indonesia. Hasilnya adalah bangunan yang memiliki ciri khas yang unik seperti rumah panggung dan balkon. Dan setelah Indonesia merdeka, pembangunan rumah di Indonesia itu semakin berkembang, semakin banyaknya arsitektur, semakin banyaknya keinginan-keinginan untuk membuat rumah semakin bagus, semakin elegan, semakin kokoh. Dan untuk bahan-bahannya sendiri membuat rumah semakin aman dan nyaman. Oke, demikian sejarah tentang rumah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ya. Atau kalian bisa request nih, mau diceritain sejarah apa. Nanti bisa aku ceritain satu per satu sesuai dengan requestan kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.